Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan izin dan ridha Allah, sore hari ini kita berjumpa lagi dalam acara televisi Republik Indonesia Sumatera Selatan Belajar Tauhid. Dan tema kita pada sore hari ini adalah mengacu kepada surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu mengingkari Allah Subhanahu wa taala padahal kalian itu mati, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan dan dihidupkan dan akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab di hadhihi niyah wala kulli niyatin shalihah wa la hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana kamu mengingkari Allah padahal kamu itu mati, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan dan akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati di sini memang pada awalnya semua kita ini ruh. Pada awalnya ruh. Ini merujuk kepada surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan pada hari Arafah di tempat yang bernama Nu'man, Allah keluarkan seluruh arwah yang akan hidup di muka bumi ini dari sulbi Nabi Adam alaihissalam. Lalu ditanya Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Maka seluruh arwah yang dikeluarkan dari sulbi Nabi Adam alaihissalam itu menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, engkau Tuhan kami saksikan. Kenapa diambil kesaksian di alam ruh itu? Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kelak ketika berjumpa dengan Allah di hari kiamat, jangan bilang, Tuhan kami ini termasuk kelompok hamba-Mu yang lalai dalam beribadah. Nah, lalu menunggu sempurnanya kandungan ibu kita masing-masing, seperti yang dijelaskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah menyatakan pada 40 hari pertama itu nutfah. Nutfah ini konsepsi spermatozoa dengan ovum, bibit bapak dan bibit ibu. 40 hari kedua itu alaqah, segumpal darah yang sudah lengket di dinding rahim. 40 hari ketiga itu mudghah, sudah lengkap struktur tubuhnya. Nah, lalu wa nafakhtu fihi min ruhi, ruh yang tadi sudah komitmen, sudah ditanya Allah alastu birabbikum tadi itu dimasukkan ke dalam janin yang ada dalam rahim ibu kita. Lalu hiduplah janin itu. Nah, ketika ruh itu menyatu dengan jasad, maka namanya jiwa. Hiduplah
janin yang ada dalam perut ibu kita masing-masing. Dan 5 bulan kemudian, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu itu kamu tidak tahu apa-apa. Setelah keluar, wa ja'ala lakum sam'a, dilengkapi Allah dengan pendengarannya, daya dengarnya. Kalau daun telinganya, lubang telinganya sudah ada di dalam rahim ibu, uzunun. Wal absar, dilengkapi Allah dengan daya melihatnya. Kalau bola matanya di dalam rahim ibu sudah ada, ainun. Wal afidah, nah ini daya hati nurani tadi itu, ruh itu menjadi hati nurani apabila dia berkehendak. Karena menurut Imam Ghazali, hati ini ada 2. Pertama hati sanubari, yang kedua hati nurani. Hati sanubari ini adalah jantung hati kita yang letaknya di sebelah kiri dada kita, mengandung darah, tugasnya sirkulasi darah ke seluruh jaringan saraf. Lalu hati nurani tadi itu ruh. Setelah masuk ke dalam jasad, dia bernama jiwa. Nah, ketika diberi otoritas untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh dalam beramal, karena tugas pokok kita dihidupkan Allah, dimatikan Allah ini, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Mulk ayat 2, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan ada kematian, ada kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kalian ahsanu amala, paling baik amalnya. Jadi tugas pokok beramal. Apa amal itu? Amal itu harakatul jasad wal qulub. Gerakan anggota badan dan hati itu amal. Nah, yang menggerakkannya ini atas kehendak hati nurani. Hati tadi apabila dia berkehendak namanya hati nurani. Dan hati nurani ini karena komitmen dengan Allah, akrab dengan Allah, tentu mengarahkan kepada yang baik. Karena gerakan anggota tubuh kita bergerak itu beramal. Tapi kapan dia bernilai ibadah? Karena Allah menghendaki ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, dia bernilai ibadah apabila gerakan anggota tubuh dan hati kita itu berpedoman dengan syariat. Maka dia berpahala, nilainya ibadah. Tapi kalau gerakan anggota tubuh kita itu melawan syariat, dia berdosa, itulah maksiat. Tapi karena dominasi hati nurani yang senantiasa mengarahkan kepada kebaikan, maka dia bernilai ibadah. Nah, tapi wal afidah di sini kombinasi antara hati nurani dengan nafsu. Apabila didistorsi oleh nafsu, apabila dia berkeinginan, itu nafsu. Nah, nafsu ini kan harus dikendalikan. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Arti Nabi Yusuf berkata seperti itu, aku tidak akan mengikuti nafsuku karena nafsu itu senantiasa mengarahkan kepada yang negatif, yang jelek, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapat rahmat dari Allah SWT. Nah, kapan nafsu itu mendapat rahmat? Apabila hati nurani itu dominan. Nah, bagaimana supaya hati nurani dominan, menggerakkan seluruh anggota tubuh menurut kehendak hati nurani yang ikhlas, yang jujur, maka hendaklah hati nurani itu dibimbing untuk selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surah Al-Hasr ayat 19 itu Allah nyatakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang melupakan Allah, nasullah, melupakan zikir kepada Allah SWT. Apabila seseorang itu lupa zikir, lupa ingat kepada Allah SWT, fa ansahum anfusahum, maka Allah bikin dia lupa diri. Apabila seseorang sudah lupa diri, fa ulaika humul fasiqun, maka dia termasuk dalam kelompok orang-orang yang fasik, yang senantiasa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya tidak melanggar aturan Allah SWT, maka hati nurani ini dibimbing untuk selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman kepada Allah dan hatinya tenang karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah sajalah hati ini menjadi tenang. Karena itu tidak ada alternatif lain supaya hati nurani ini dominan, memimpin seluruh anggota tubuh untuk bergerak beramal, dan amalnya itu amal yang baik yang bernilai ibadah. Hendaklah hati nurani ini selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa zikir maka hati ini gelisah, resah, gelisah. Nah, apabila banyak zikir, hati nurani ini tenang. Dan apa hubungannya dengan hati sanubari? Detak jantung hati sanubari ini juga normal. Kalau hati nurani itu tenang, maka stabilnya hati nurani tenang, detak jantung hati sanubari juga normal, paling 120/80. Tapi kalau hati nurani itu gelisah, resah, frustrasi, maka berpengaruh kepada detak jantung. Itulah yang tinggi, darah tingginya itu 180/120. Karena itu tidak ada alternatif lain kecuali selalu ingat kepada Allah SWT. Fazkuruni azkurukum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang selalu zikir itu ingat kepada Allah. Ingat kepada apanya? Ingat kepada perintahnya, ingat pada larangannya, ingat kepada yang dibenci Allah, dan ingat pada yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila ingat kepada yang disukai Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salah satu yudhika alaihim. Ada 3 Allah tertawa terhadap mereka. Yudhaku alaihim. Salah satu yudhaku alaihim. Ada 3 kelompok yang Allah sangat suka terhadap mereka. Yudhaku ini tertawa, tapi jangan diartikan tertawa seperti manusia, karena mukhalafat ta'ala lil hawadis, Allah itu tidak sama dengan yang baru ini. Jadi dimaknakan itu sangat gembira, sangat suka terhadap 3 kelompok ini. Siapa mereka ini? Yang pertama, rajulun yuqimu fil lail, seseorang yang berdiri di waktu malam. Berdiri di waktu malam ini artinya tahajud, melaksanakan sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam hendaklah kalian melakukan sholat sunat, bertahajud sebagai sunat bagimu, sehingga insya Allah Allah akan meningkatkan derajatmu pada makom yang terpuji. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, sholat tahajud ini sebenarnya standar untuk janji tadi itu. Ketika di alam ruh Allah tanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, jawab ruh-ruh yang ditanya Allah itu. Mereka menjawab, benar ya Allah, engkau Tuhan kami saksikan. Kenapa diambil kesaksian itu? Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kelak ketika berjumpa dengan Allah di hari kiamat jangan bilang, Tuhan kami ini termasuk kelompok hamba-Mu yang lalai. Supaya tidak dikatakan lalai, maka indikatornya adalah sholat tahajud. Kita ikuti dulu yang berikut ini. TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Tadi dinyatakan oleh Rasulullah SAW, salah satu yudhakullahu ilaihim, ada 3 kelompok yang Allah sangat suka kepada mereka. Yang pertama, rajulun yuqimu fil lail, seseorang yang berdiri di waktu malam. Berdiri di waktu malam ini adalah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam hendaklah kalian melaksanakan salat tahajud sebagai sunat bagimu, sehingga insya Allah Allah akan meningkatkan derajatmu pada makom yang terpuji. Tapi apabila dihubungkan dengan pernyataan di alam ruh tadi, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna.
Betul ya Allah, Engkau Tuhan kami saksikan. Kenapa diambil kesaksian itu? Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kelak ketika berjumpa dengan Allah di hari kiamat, jangan bilang Tuhan, kami ini termasuk kelompok hamba-Mu yang lalai dalam beribadah. Nah, supaya tidak lalai dalam beribadah, indikatornya itu tadi. Siapa yang sholat malam, kata Rasulullah SAW, yaqra'u mi'ata ayatin lam yaktub minal ghafilin. Membaca 100 ayat, maka dia tidak dikelompokkan pada kelompok hamba Allah yang lalai. Jadi konsisten dengan janji di alam ruh, supaya jangan ketemu Allah nanti bilang, Tuhan kami ini termasuk kelompok hamba-Mu yang ghafilin, yang lalai. Supaya tidak lalai, indikatornya tadi itu, kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca 100 ayat dalam sholat malamnya, dia tidak dicatat sebagai hamba Allah yang ghafilin, yang lalai. Apabila membaca mi'atain 200 ayat, yaktub minal mukhlisin wal qanitin. Dia dicatat sebagai hamba Allah yang ikhlas dan sebagai hamba Allah yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua, yang Allah sangat suka pada mereka itu, qaumun yuqimu lis-shalah. Satu kaum, kelompok umat Islam ini yang berdiri rapat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Allah sangat suka. Makanya apresiasi Allah SWT terhadap sholat berjamaah ini 27 derajat. Dan para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, sholat berjamaah, sholat tahajud, ini sebagai upaya untuk menepis murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis qudsi itu Allah nyatakan, Innilah ahimmu bi ahlil ardi azaban. Fa idza nazartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar sarrabtu azabi anhum. Aku benar-benar mau menumpahkan azabku pada penduduk bumi ini, kata Allah SWT. Fa idza nazartu ila umari buyuti. Manakala aku melihat masih banyak orang-orang yang memakmurkan rumahku. Rumah Allah ini masjid. Masjid dipenuhi untuk sholat berjamaah, untuk mengikuti majelis taklim. Wal mutahabbina fiyya, dari dampak memakmurkan masjid, tumbuh rasa kasih sayang, saling mencintai di antara mereka itu karena aku, karena Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan masih banyak aku lihat orang yang memohon ampun di waktu sahur. Itulah yang tahajud tadi. Sarrabtu azabi anhum. Aku alihkan azabku dari mereka. Nah, jadi 3 kegiatan ini. Pertama tadi itu memakmurkan masjid, maka sholat berjamaah di masjid. Kemudian tumbuh rasa kasih sayang karena komunitas masjid itu saling mencintai karena Allah. Dan yang ketiga, masih banyak orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Itulah yang tahajud. Sarrabtu azabi anhum. Aku alihkan azabku dari mereka. Jadi sumbangsi 3 kelompok ini itu sangat besar untuk mengamankan negeri ini dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah nyatakan, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kami buka pintu barokah dari langit dan dari bumi. Dari langit hujan turun secara normal, dari bumi tumbuh-tumbuhan subur, dan dari bumi disiapkan Allah minyak, batu bara, gas dan lain sebagainya. Itu sebagai barokah dari Allah SWT. Tapi syaratnya, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah kampung itu, sebuah kota, sebuah negeri itu, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, niscaya kami bukakan pintu barokah dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu, tapi mereka itu berdusta, tidak takwa, tidak beriman. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka dari apa yang mereka lakukan.
Karena itu para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, tugas kita saling mengingatkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu itu dengan hikmah kebijaksanaan. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah yang dimuliakan Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu sebaik-baik umat yang tugasnya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Karena itu hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, ajaklah sahabat-sahabat kalian untuk mengaktifkan diri memenuhi masjid untuk sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah ini untuk memperbaiki akhlak. Bahkan dalam pernyataan Rasulullah SAW, man sholla arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu baru'atun minan nar wa baru'atun minan nifaq. Siapa yang sholat berjamaah 40 hari mengikuti imam dari takbiratul ihram, maka dia memperoleh 2 kebebasan. Bebas dari api neraka dan bebas dari munafik. Nah, munafik ini kan tanda-tandanya kalau berbicara suka bohong, kalau berjanji suka ingkar, kalau diberi amanat khianat. Makanya dengan sholat berjamaah 40 hari mengikuti imam dari takbiratul ihram, bebas dari munafik. Insya Allah negeri kita menjadi negeri yang aman dan makmur seperti janji Allah tadi, lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk sebuah negeri itu mereka beriman dan takwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kami buka pintu barokah dari langit dan dari bumi. Tapi kata kuncinya memang tadi setelah Allah memasukkan ruh ke dalam janin yang ada dalam perut ibu kita, maka Allah tulis takdir hambanya ini, ajalnya, rezekinya, amalnya, bahagia atau celaka dia. Bahagia itu surga, neraka, celaka itu neraka. Lalu Rasul bersumpah, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, ada di antara manusia ini pada awalnya melakukan amalan-amalan kebaikan sehingga sehasta lagi dia dekatnya dengan surga, tapi tulisan di Lauhul Mahfuz takdirnya itu neraka dia, tiba-tiba dia gemar melakukan amalan-amalan penghuni neraka, masuk neraka lah dia. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, ada di antara manusia ini pada awalnya melakukan amalan-amalan penghuni neraka sehingga dekatnya dengan neraka sehasta lagi, tapi tulisan di Lauhul Mahfuz dia penghuni surga, tiba-tiba dia gemar melakukan amalan penghuni surga, masuk surga lah dia. Karena itu kita tidak tahu Allah menulis kita apa sebagai penghuni surga atau penghuni neraka, tapi kita wajib berhusnuzon, insya Allah Allah menulis kita menjadi penghuni surga. Karena itu kita bina diri kita dan saling nasihat-menasihati kepada sahabat-sahabat kita untuk gemar melakukan amalan-amalan penghuni surga. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, maka kesimpulan daripada uraian pada sore hari ini bahwa bagaimana kalian tidak mengingkari adanya Allah padahal kalian itu mati tadi, ruh yang baru ada, belum ada jasad, fahyakum, maka dihidupkan Allah, ruh itu dihembuskan ke janin yang ada dalam perut ibu kita, hidup kita, lalu sesudah itu keluar dari perut ibu kita, kita hidup di alam sahada, alam dunia, lalu pada saatnya dimatikan Allah, berpisah lagi ruh dengan jasad, kemudian kita tinggal di alam barzah, pada akhirnya di setiupan sangkakala ketiga, Allah hidupkan kembali, ruh kita dimasukkan kepada jasad yang sudah disiapkan oleh Allah di kubur kita masing-masing. Kemudian kita menghadapi timbang amal hari mahsyar. Setelah ditimbang amal, kita menerima kitab kita dengan tangan kanan, insya Allah ahli surga. Apabila menerima kitab dari tangan kiri, itu ahli neraka. Dan lalu sesudah itu kembali kepada Allah SWT. Asalnya kita niru yang diciptakan oleh Allah.
kembali ruh ini pada akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Ini saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.